Andi Hidayat dari CNN Alhamdulillah beliau bersama kami. Oleh karena itu jemaah sekalian, mari untuk khusyuk kami sarankan untuk menyimak dengan sungguh-sungguh. Kalau bisa mencatat faedah-faedah yang sudah disampaikan oleh Ustaz. Oleh karena itu kepada Ustaz Andi Hidayat dari CNN Alhamdulillah kepadanya kami persilakan. Ustaz, pakai mie kancing ya? Siapa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia-Nya kepada kita semua. Karena atas nikmat dan karunia dari Allah lah kita bisa duduk dan berkumpul kembali di tempat yang mulia ini, di dalam sebuah majelis ilmu yang merupakan taman di antara taman-taman surga, di sebuah jalan yang akan mengantarkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mulai dari malam ini kita akan masuk ke dalam pembahasan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin adalah sebuah karya dari salah seorang ulama besar yang bernama Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi, yang mana beliau wafat pada tahun 676 Hijriah. An-Nawawi ini sebenarnya adalah nisbah kepada tempat kelahirannya, yaitu di Nawa. Ya, dia merupakan suatu daerah yang ada di negeri Suria sana, ya, Syria kalau kita sekarang menyebutnya. Beliau berasal dari sana. Ya, kalau kita Enjolaya, beliau ya tempat lahirnya ada di Nawa. Ya, orang yang berasal dari Nawa yang bisa dinisbahkan situ menjadi Nawawi, atau juga bisa kita menyebutkan Nawawi. Ada dua cara pembacaan, ya. Dan beliau merupakan ya, ulama besar dari kalangan ulama mazhab Asy-Syafi'i. Beliau seorang ahli fikih. Ya, begitu pula beliau adalah seorang ahli hadis. Ya, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Beliau adalah ulama yang mentahqiq mazhab Syafi'i, yang menertibkan kembali ya mazhab Syafi'i. Ya. Jadi ini sangat pas sekali ya, untuk kita kaji
di mana ya, mayoritas masyarakat Indonesia ya, memiliki paham aliran mazhab Asy-Syafi'i di dalam fikihnya. Beliau memiliki banyak sekali kitab-kitab yang telah disusunnya. Ya, di antara kitab yang fenomenal, salah satunya adalah kitab yang bersama kita ini, ya, Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Riyadhus Shalihin artinya tamannya orang-orang saleh. Tamannya orang-orang saleh. Ya. Begitu pula di sana ada kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah. Ya. Kemudian juga di antara kitab beliau yaitu At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran, ada kitab Al-Adkar, ya, ada kitab Rawdatul Talibin, kemudian ada kitab Al-Munzir, ya, Syarh Al-Muhaddab. Begitu pula yang merupakan karya beliau ada kitab Al-Minhaj, ya, merupakan syarah dari kitab Sahih Muslim. Banyak sekali ada begitu di antaranya. Kemudian para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini terlebih dahulu kami ingin menyebutkan pula yang mukadimah yang beliau tulis ya ketika beliau mengarang kitab ini, menyusun kitab Riyadhus Shalihin ini. Secara ringkas, ya, setelah memuji ya Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan amma ba'du, dan yang sesudahnya, faqad qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Aku tidak menginginkan dari mereka rezeki, dan tidak pula aku menginginkan agar mereka memberikan makan kepadaku. Ya, surah Al-Zariyat ayat 56 sampai dengan 57. Kemudian beliau mengatakan, wa hadza tasrihun bi annahum ulul ibadah. Dan ini ya merupakan keterangan yang begitu sangat jelas sekali dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita hamba-hambanya, kepada kita manusia semuanya, ya, bahwa kita tidaklah diciptakan melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ditanyakan kepada kita apa tujuan keberadaan kita di dunia ini, apa tujuan hidup kita di dunia ini, maka ketahuilah bahwa tujuan kita hidup di dunia ini adalah untuk beribadah, bukan hanya untuk makan, untuk minum, bersenang-senang, jalan-jalan, tidur, mencari jabatan, mencari dunia, bukan. Tetapi untuk beribadah. Kita tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu saja tanpa ada suatu tujuan. Ya. Kita tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sesuatu yang sia-sia. Ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pahami ini baik-baik. Kalau kita mengetahui ini, ya, maka hendaklah setiap perbuatan yang kita lakukan, setiap ucapan yang keluar dari lisan kita, setiap waktu yang kita jalani dari kehidupan kita, harus kita isi dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam jenisnya. Dan ibadah
kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara singkat maknanya sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, al-ibadatu hiya ismun jami'un lima yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal af'al zahiran wa batinan. Ibadah itu adalah sebuah nama yang mencakup seluruh perkataan dan perbuatan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu yang nampak ataupun yang tidak nampak. Baik itu yang zahir, yang terlihat oleh mata kita, ataupun yang tidak nampak, yang berupa amalan-amalan hati. Apa saja yang dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah ibadah. Bagaimana kita mengetahui bahwa suatu amalan itu dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala? Caranya dengan mengkaji Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu pertama, ketika ada sebuah perintah yang Allah perintahkan di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hal tersebut pasti dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu yang dia murka, yang dia tidak sukai dan tidak mungkin. Ya, bahkan ketika ada suatu perintah dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW, secara kaidah usul fiqh, hukumnya adalah wajib. Karena ya, kaidah mengatakan al-aslu fil amri lil wujub. Ya, hukum asal suatu perintah itu adalah untuk kewajiban. Hal yang diperintahkan tersebut hukumnya wajib. Kemudian juga diantaranya cara kita mengetahui bahwa sesuatu itu dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, di sana ada keutamaan-keutamaan yang disebutkan. Baik itu dalam Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti ya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ya, salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendirian dengan ya keutamaan sebanyak 20 derajat. Ini dipuji, disebutkan keutamaannya Allah Subhanahu wa taala. Berarti salat berjamaah merupakan ibadah. Kemudian juga di antara hal yang dapat menjadi tanda bagi kita bahwa hal tersebut adalah dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, yaitu di mana Allah Subhanahu wa taala memuji para pelakunya. Allah Subhanahu wa taala memuji para pelakunya. Orang yang melakukan ini Allah Subhanahu wa taala puji itu. Ya. Dan itu banyak sekali. Seperti orang yang banyak berwudu, yang senantiasa berwudu, dia kesucian ini puji Allah Subhanahu wa taala. Atau Allah nyatakan langsung bahwa Allah mencintai perbuatan tersebut. Ya, Inna Allah yuhibbul tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai, mencintai orang yang selalu bertaubat dan selalu bersuci. Inna Allah yuhibbul 'abda idza 'amila 'amalan an yutqinahu. Sesungguhnya Allah mencintai, menyukai seorang hamba apabila dia bekerja, dia lakukan dengan sungguh-sungguh, secara profesional. Ya, sesuai tugas dan fungsinya. Ini ibadah. Jadi ibadah itu tidak selamanya sholat, puasa. Ya, itu ibadah. Misalnya kita sebut dengan ibadah mahdoh, tapi di sana ada ibadah-ibadah yang lain. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam. Ya, termasuk ibadah adalah akhlak yang baik, ya, sopan santun, ya, dan yang lainnya. Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullah beliau mengatakan, "Fahaqqa 'alaihim al-i'tina'u bima khuliqa lahu wal i'radu 'an hududid dunya biz-zahadati." Maka ya,
merupakan sesuatu yang harus ya bagi mereka, maksudnya bagi kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperhatikan ya tujuan kita diciptakan ini, itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hendaknya dia berpaling dari gemerlap dunia ini dengan cara zuhud. Ya. Fa inna hadahu nafadila mahalla li akhlaq, la mahallu ikhlaq. Karena sesungguhnya dunia ini adalah negeri yang sementara, tempat yang fana, ya, bukan tempat yang kekal. Dan dunia ini adalah ya sebuah tunggangan yang kita tunggangi secara sementara untuk melintas, ya, bukan tempat tinggal. Dan dunia ini adalah tempat yang akan kita tinggalkan, ya, bukan tempat yang akan terus-menerus kita tinggali di sini. Maka dari itu, ya, orang-orang yang memiliki akal, yang terbangun dari tidurnya, ya, mereka adalah orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yang senantiasa melaksanakan tujuan keberadaannya di dunia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, ya, menyebutkan dalam surat Yunus ayat 24 tentang ya hakikat dunia. Ya. Innama mathalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama. Sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia dia seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nas wal an'am. Lalu air hujan tersebut bercampur dengan tanaman bumi, ya, baik itu tanaman yang dimakan oleh manusia, ya, hasil-hasil tanaman tersebut yang dimakan oleh manusia, atau tanaman yang dimakan oleh binatang ternak. Hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat, sampai tatkala ya bumi tersebut ya menjadi gemerlap, mengkilau, ya, dan berhias, maksudnya buah-buahannya sudah nampak, ya, sudah siap panen dan luar biasa hasilnya. Wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha, dan para pemilik tanaman tersebut, ya, mereka menyangka bahwa mereka akan dapat, ya, memetik hasil dari tanaman-tanaman tersebut. Ataha abuna laila, lalu datanglah kepadanya azab dari kami di malam hari, au nahar, atau di siang hari. Faja'alnaha hasida ka'allam tadna bil ams, lalu kami jadikan, ya, tanaman-tanaman tersebut hancur, seakan-akan sudah dipetik, ya, sudah disabit, ya, tidak ada. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala hancurkan itu semua, seakan-akan sebelumnya itu tidak ada tanaman, ya, tidak pernah ditanam tanaman tersebut. Begitulah kami menjelaskan tanda-tanda kebesaran bagi orang-orang yang berpikir. Jadi dunia itu seperti itu, Pak. Dia seperti sebuah kebun, di sana ada tanaman-tanaman yang begitu lebat, ya, luar biasa. Pemilik kebun itu menyangka bahwa dia akan mengambil buah-buah tersebut, memanennya. Ternyata sebelum dia mengambilnya, memanennya, kebunnya sudah lenyap. Itulah dunia. Ya, kalau kita terlalu tertipu dengan dunia, ya, terlalu dengan dunia ini adalah sebuah kesia-siaan. Kenapa? Karena dunia tersebut akan hilang, akan tiada, sebagaimana kebun yang diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat tadi. Ya, kalau ingin kita fokus, kita sibukkan diri kita, ya, hendaklah kita fokuskan diri kita, kesibukan kita untuk akhirat, ya, karena akhirat adalah kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang hakiki, ya, yaitu dengan cara tadi
mengisi kehidupan dunia yang sementara ini dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala melanjutkan, fa idza kana haluha ma wasaftuhu wa haluna wa ma khuliqna lahu ma qaddamtuhu fa haqqa 'ala al-mukallaf an yadhhab bi nafsi madhhab al-akhyar wa yasluku maslaka ulil nuhai wal absar. Maka apabila keadaan dunia ini seperti yang tadi saya sifatkan, kata Imam Nawawi, bahwa dunia itu adalah sesuatu yang sementara. Begitu pula apabila keadaan kita manusia sebagaimana tadi yang saya jelaskan, kata Imam Nawawi, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka adalah sebuah keharusan bagi setiap mukallaf untuk mengambil jalannya orang-orang yang baik, para pilihan Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah dia mengambil jalan orang-orang yang berakal, yang memiliki akal pikiran, dan hendaknya dia menyiapkan diri untuk apa yang tadi saya isyaratkan, kata Imam Nawawi, menyiapkan diri untuk menghadapi kehidupan akhirat. Dan hendaklah kita memperhatikan ini, karena itu adalah jalan yang paling benar, jalan yang paling lurus, dan di antara cara dan jalan untuk kita mempersiapkan diri untuk menghadapi kehidupan akhirat, yaitu dengan cara at-ta'addub bima sahha an nabiyyina sayyidil awwalin wal akhirin wa aqramis sabiqin wal lahiqin, yaitu dengan cara kita menghiasi diri dengan adab, adab-adab yang telah ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, yang telah disampaikan kepada kita umatnya, yaitu kita semua, sampai akhir zaman kelak. Jadi inilah yang menjadi alasan kenapa Imam An-Nawawi rahimahullah taala menyusun kitab ini. Ini dia, ingin memberikan bantuan kepada kita, menolong kita, dengan ilmu beliau, dengan menjelaskan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan adab dan akhlak, di dalam rangka mempersiapkan diri untuk menghadapi kehidupan akhirat. Lalu beliau membawakan firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolonglah kalian di dalam kebaikan dan ketakwaan. Begitu pula ayat hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya. Maka dari itu beliau mengumpulkan hadis-hadis yang sahih secara ringkas, untuk supaya menjadi jalan pencerah bagi kita, untuk mengetahui adab-adab yang telah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana hadis-hadis tersebut berisi seputar hadis-hadis tentang zuhud, riyadhun nafs, tentang olahraga jiwa, kemudian tahdib al-akhlaq, yang memperbagus akhlak, wa taharatul qulub wa ilajuha, yang mensucikan hati serta pengobatannya, wa siyanatul jawari wa izalatu ijajiha, kemudian juga hadis-hadis yang berkaitan dengan melindungi diri dari segala bentuk penyimpangan dan penyelewengan dan kebekokan, dan yang lainnya, yang merupakan tujuan bagi setiap hamba-hamba yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya kitab Riyadhus Shalihin itu kitab apa? Di sini kita akan mengetahui kitab Riyadhus Shalihin
muslimin adalah kitab yang berisikan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seputar adab, etika, akhlak, ya, tentang zuhud, ya, tentang hal-hal yang menjaga kita dari perbuatan-perbuatan buruk, ya, dan tentang hal yang akan mengantarkan kita kepada keutamaan-keutamaan dan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di sini beliau mengatakan bahwa di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini beliau tidak mengumpulkan kecuali hadis-hadis yang sahih saja. Jadi sudah tidak usah ditanya lagi nanti ini hadisnya sahih atau dhaif. Ya, hadis yang sahih itu adalah hadis yang benar-benar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena diriwayatkan oleh para perawi yang adil, yang tidak mungkin berdusta, para perawi yang jujur, kemudian dengan sanad yang menyambung, ya, tanpa ada terputus, diketahui para perawinya siapa, ya, akhlaknya baik, ya, sanadnya silsilah rantai periwayatan nyambung kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan bisa dipertanggungjawabkan sehingga bisa dipastikan hadis tersebut memang benar ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, benar perbuatan yang telah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, benar itu adalah ketetapan yang telah ditetapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hadis itu, Pak, ya, itu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Di sana ada hadis yang lemah, hadis yang dhaif, yang tidak bisa dijadikan sandaran bagi kita untuk beramal. Jadi jangan hanya sekedar itu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita telah mentah-mentah kita amalkan, nggak bisa. Harus diteliti dulu, ditanyakan itu hadisnya dari mana, kitabnya apa, perawinya siapa, derajatnya bagaimana, sahih atau dhaif. Ya, ini sayangnya inilah yang kurang diperhatikan oleh kebanyakan, ya, para penceramah, ya, itu terkait dengan kesahihan hadis. Ya, padahal tidak setiap hadis itu bisa diamalkan. Di sana ada hadis yang lemah, bahkan ada hadis palsu. Apa itu hadis palsu? Ada orang, ya, ngarang-ngarang suatu kalimat dengan bahasa Arab dikatakan ini hadis Nabi, padahal bukan dari Nabi, dari dirinya. Lalu disebarkan kepada manusia keutamaan amalan ini begini-begini, ngarang dari dirinya, dan ini tidak boleh. Ini hukumnya haram. Orang yang melakukan itu dan orang yang mengamalkan itu, atau kita ambil hadis tersebut padahal hadisnya adalah hadis lemah, atau orang ngarang-ngarang itu hadis dari Nabi padahal bukan hadis, ancamannya apa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang dengan sengaja dia berdusta atas namaku, kata Nabi SAW, maka hendaklah bersiap-siap menyiapkan tempat duduknya di neraka. Jadi orang yang ngarang-ngarang hadis atau orang yang menyampaikan hadis palsu, hadis lemah kepada kaum muslimin, padahal dia tahu itu lemah, ya, karena hanya ada tujuan tertentu yang ingin dia peroleh, dia berani menyampaikan hadis lemah atau mengarang hadis, ancamannya adalah neraka. Kalau ada suatu perbuatan yang diancam dengan neraka, ketahuilah perbuatan tersebut adalah dosa besar. Dosa besar, ini bukan dosa ringan. Ya, maka dari sini hendaklah mulai sekarang kita cerdas. Kalau ada disampaikan ini amalan ini, utamanya ini, bacalah ini sekian kali, nanti kamu usahanya lancar. Tanyakan hadisnya apa, kitabnya apa, derajatnya apa. Kalau sahih, dia berani bisa menyebutkan itu semua, oke, kita ambil. Tapi kalau nggak tahu, saya menemukan di kertas koran atau kertas bungkus cabai ada tulisan Arab, ya, atau ada orang yang menyebarkan selembaran keutamaan ini tanpa ada disebutkan riwayatnya dari mana, tidak bisa seperti itu. Beragama itu tidak boleh sembarangan. Kita harus memastikan bahwa itu benar-benar adalah ajaran yang telah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah muqaddimah yang disampaikan oleh Imam Nawawi Rahimahullah Taala terkait dengan kitab Riyadhus Shalihin.
Kemudian di sini kita akan masuk kepada bab yang pertama. Ya, perlu diketahui, ya selain dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Imam Nawawi juga membawakan ayat-ayat Al-Quran di dalam setiap babnya. Jadi nanti metodologinya beliau adalah menyebutkan bab. Bab itu nanti judulnya, ya judul terkait dengan adab, akhlak dan seterusnya. Terus kemudian beliau membawakan ayat-ayat Al-Quran, dalilnya Al-Quran beliau bawakan dulu. Ya, kemudian setelah itu beliau bawakan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan memberikan keterangan derajat hadisnya itu apa. Ya, lalu terkadang juga beliau ya membuat komentar, ya komentar yang menjelaskan makna ayat atau makna hadis secara singkat. Ya, itu metodologi yang beliau gunakan. Dan kemudian di dalam kajian ini, ya selain kita menggunakan kitab Riyadhus Shalihin, ya kita juga yang menggunakan kitab yang mensyarahnya, kitab yang memperjelas hukum-hukum yang ada dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, dengan mengambil kitab Syarah Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala. Baik. Berkata al-mu'allif rahimahullah taala, babul ikhlasi wa ihdar niyyati fi jami' al-a'mal wal aqwal wal ahwal al-barizah wal khafiyyah. Masyaallah, dengan azan. Dan saya terjemahkan judulnya, lalu ya kita akan bab ikhlas dan menghadirkan niat dalam seluruh amalan, ya perkataan, keadaan, baik itu yang nampak ataupun yang tersembunyi. Jadi bab yang pertama yang akan kita bahas yaitu bab tentang keikhlasan. Ya, mudah-mudahan kajian pada kesempatan malam hari ini bermanfaat. Kita potong dulu azan. Ya, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Dan kita lanjutkan kembali.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah menyebutkan bab yang disebutkan oleh Imam Nawawi. Itu bab al-ikhlas wa ihdarun niyyah fi jami' al-a'mal wal aqwal wal ahwal al-barizah wal khafiyah. Jadi bab yang pertama yang akan kita kaji itu bab ikhlas. Ya, bab ikhlas ini merupakan bab yang sangat penting sekali untuk kita kaji. Bahkan menjadi sebuah kebiasaan bagi para ulama, ya, ketika mereka mengarang sebuah kitab, pasti pertama itu bab ikhlas. Pasti pertama itu bab ikhlas. Dan ini juga yang dilakukan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Apa itu ikhlas? Ini pertanyaannya. Ikhlas berasal dari kata akhlasa yukhlisu ikhlas. Berasal dari kata khalis. Khalis itu artinya murni. Ikhlas artinya memurnikan. Memurnikan apa? Lihat ke mukadimah tadi. Memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Ya, memurnikan ibadah ini baik dari sisi tujuan, ya, keinginan, ya, atau dari sisi bentuk ibadahnya ditujukan kepada siapa. Dari sisi tujuan, di sini ketika kita beribadah hendaknya tujuan kita adalah semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala semata. Bukan tujuannya ingin dipuji oleh manusia. Bukan tujuannya ingin disebut sebagai ahli ibadah. Ya, orang yang rajin hadir ke masjid, rajin sholat, bukan untuk dipuji, ya, untuk disanjung-sanjung, dan bukan pula tujuannya untuk mencari materi dari ibadah yang dilakukan. Ya, ceramah bukan tujuannya untuk dapat amplop, bukan seperti itu. Ya. Begitu pula tujuannya bukan untuk memperdengarkan, ya, untuk sum'ah. Ya. Sudah beribadah terus dibilang-bilang ke orang, ya, agar dikenal baik, nggak boleh seperti itu. Tayyib dari sisi ini. Kemudian juga termasuk dalam kategori ikhlas, yaitu hendaklah setiap peribadatan yang kita lakukan itu ibadahnya adalah ibadah yang ditujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada selain Allah. Bukan untuk berhala, bukan untuk pohon, bukan untuk jin, bukan untuk nyerorok kidul, bukan untuk penunggu gunung salak, bukan untuk penunggu mata air yang ada di sana, bukan. Gak boleh. Nanti kalau ada sesuatu yang namanya ibadah, harus kita lakukan semata-mata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya apa? Doa. Doa atau berdoa itu adalah ibadah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sebuah hadis yang sahih beliau menyatakan, ad-du'a'u huwal ibadah. Berdoa adalah ibadah. Apa itu berdoa? Berdoa itu memohon, meminta suatu permintaan. Ya, kalau kita ada permintaan, entah ingin dilancarkan rezeki, ya, ingin mendapatkan jodoh, ya, memiliki jabatan, ya, dan seterusnya, ya, permintaan-permintaan ini hendaklah kita ajukan, kita tunjukkan, kita mohonkan kepada Allah, bukan kepada jin, bukan kepada nyiror kidul, ya, bukan kepada penunggu pohon keramat, bukan, tapi harus kepada Allah, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena doa itu adalah ibadah. Dan termasuk juga ibadah yaitu sesembelihan, menyembelih, ya, seperti korban,
Ketika seseorang berkorban, tujuannya harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada seseorang yang menyembelih, dipotong kerbau, lalu kepalanya ditanam umpamanya, agar jembatannya awet, agar rumahnya tak mudah roboh, atau dilempar ke laut sana agar ikannya banyak, atau ditanam di kebun jambu agar buah jambunya banyak. Ini nggak boleh. Tidak boleh. Untuk siapa? Pasti ada sesuatu yang dia tuju, entah itu jin, entah itu karbun, dan seterusnya. Dan ini nggak boleh, karena menyembelih itu adalah ibadah. Dalilnya apa? Ayat Al-Quran surat Al-Kautsar, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka salat dan sembelihlah untuk Rabbmu. Perintah dari Allah agar kita salat dan menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Bahkan Nabi SAW dalam sebuah hadis yang beliau pernah bersabda, "Man dzabaha li ghairillahi fahuwa syirkun." Barang siapa yang menyembelih selain Allah, maka itu adalah syirik. Pelakunya bisa dikategorikan dalam kategori musyrik. Musyrik itu adalah orang yang melakukan kesyirikan. Dan kesyirikan ini merupakan lawan daripada ikhlas. Kalau ikhlas memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka syirik artinya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadatan yang dia lakukan. Syirik itu ada syirik yang kecil, ada syirik yang besar. Syirik kecil seperti riya tadi. Seperti riya, beribadah tapi ingin dipuji, ingin dilihat. Motivasi ibadahnya hanya karena takut pada seseorang, bukan karena Allah. Ini syirik. Syirik kecil. Ada pun syirik besar seperti tadi, dia menyembelih untuk selain Allah, berdoa kepada selain Allah, dia sujudnya ke kuburan, ke pohon keramat. Ini syirik. Ada syirik besar. Dan ancaman orang yang melakukan kesyirikan, lalu dia mati dalam keadaan tetap melakukan kesyirikan dan keadaan musyrik, apa ancamannya? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang yang melakukan kesyirikan. Dan Allah akan mengampuni dosa yang di bawah kesyirikan. Jadi orang yang melakukan kesyirikan lalu mati dalam keadaan musyrik, nanti dia tidak akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tempatnya adalah di neraka kekal selama-lamanya, tidak akan bisa memperoleh nikmatnya surga. Berbeda dengan orang yang melakukan dosa besar. Orang yang berzina, kemudian minum khamar, itu dosa, terancam neraka. Tetapi masih ada kemungkinan dosanya diampuni, masih ada kemungkinan bisa masuk ke dalam surga ujung-ujungnya. Karena setiap muslim, ini akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, seseorang muslim yang ada di dalam dirinya keimanan walaupun sebesar biji darah, dia melakukan dosa besar, tetap masih ada kesempatan untuk dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ada kesempatan untuk pada akhirnya dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang yang melakukan kemusyrikan, walaupun di KTP-nya adalah Islam, dan dia tahu itu adalah kesyirikan, terancam di akhirat kelak dia masuk ke dalam neraka, tidak akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, kekal selamanya di dalam neraka. Dan memang kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada dosa yang terbesar melebihi dosa syirik. Kesyirikan adalah dosa yang terbesar, yang sangat mengerikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syirka la dzulmun 'adzim." Sesungguhnya kesyirikan itu adalah dosa yang besar. Surat Luqman. Jadi hati-hati. Sayangnya praktek kesyirikan ini banyak di masyarakat. Kenapa demikian? Karena tidak tahu.
Ini tugas kita untuk mengingatkan mereka agar ia menjauhi kesyirikan, agar mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tapi sekarang sudah ada tanda bunyi suara. Ini sebagai mukadimah lagi yang kedua, ya, sebelum ya akhirnya nanti kita akan membahas hadis-hadis dan ayat Al-Quran dibawakan oleh Imam Nawawi Rahimahullah dan kita Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Ya, dan kedepannya kami harap ada sesi tanya jawab. Jadi apa yang